Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hakim Nur Rahman dari Prodi Teknik Informatika NPM 2313020258 dari kelas 3E. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan tugas dari pemrograman web 2. Untuk tugasnya di sini kita akan membuat sebuah sistem dari sebuah perpustakaan. Untuk diagramnya seperti ini, di mana terdapat tabel peminjaman yang di dalamnya terdapat ID user. Dari tabel user, ID peminjaman untuk primary key-nya, tanggal peminjaman, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, status, dan ID buku. Dari primary key buku, tabel buku. Untuk tabel usernya, di sini terdapat ID user untuk primary key, username, password, ID mahasiswa. Dari primary key-nya tabel mahasiswa dan terdapat role. Untuk tabel mahasiswanya di sini terdapat ID mahasiswa untuk primary key-nya, NIM, nama, jurusan, angkatan, nomor HP, dan alamat. Untuk tabel bukunya terdapat ID buku untuk primary key-nya, terdapat judul buku, terdapat ID kategori dari primary key kelas, dari primary key tabel kategori. Terus terdapat pengarang, penerbit, tahun terbit, KTY atau stoknya, dan lokasi raknya. Untuk tabel kategori terdapat ID kategori sebagai primary key-nya dan nama kategorinya. Untuk tampilan database-nya atau struktur dari database-nya seperti ini. Ini untuk buku. Di sini saya menamai DB. Di sini saya menamai database-nya db_perpus_baru. Di sini terdapat tabel buku. Strukturnya seperti ini. ID_buku untuk primary key-nya. Untuk tabel kategori, strukturnya seperti ini. Untuk mahasiswa, strukturnya seperti ini. Untuk peminjaman seperti ini strukturnya. Untuk tabel user seperti ini. Oke, selanjutnya fitur apa yang harus ada di aplikasi perpustakaan ini? Kurang lebihnya begini. Terdapat fitur login dan logout, di mana user dapat login dengan role admin atau mahasiswa. Lalu terdapat CRUD dari kategori buku, di mana bisa menambah, edit, hapus, dan tampilkan kategori. Lalu ada CRUD buku, di mana dapat mengolah data buku, termasuk stoknya juga. Lalu terdapat CRUD mahasiswa, di mana hanya admin yang dapat mengelola atau menambah atau menghapus data mahasiswa. Lalu terdapat transaksi peminjaman buku, di mana user dapat melakukan peminjaman dan stok otomatis berkurang. Lalu terdapat fitur pengembalian buku, di mana saat status diubah ke dikembalikan, stok bertambah otomatis. Lalu terdapat laporan peminjaman, di mana admin dapat melihat daftar peminjam per user atau per buku. Selanjutnya untuk alur sistem atau flow dari perpustakaan, aplikasi perpustakaan saya ini, di mana loginnya terdapat 2 role, yakni admin, di mana bisa akses semua fitur. Lalu mahasiswa
hanya bisa melihat beberapa fitur dan meminjam buku saja. Lalu untuk detailnya, di mana role admin dapat mengakses CRUD dari kategori buku dan mahasiswa, melihat semua transaksi peminjaman, lalu mengubah status peminjaman, dipinjam, dikembalikan atau terlambat, lalu dapat melihat laporan lengkap dengan filter user, buku, tanggal, status. Lalu dapat mengekspor laporan ke PDF. Lalu untuk detailnya mahasiswa dapat melihat daftar buku yang tersedia, dapat melakukan peminjaman buku dan melihat riwayat peminjamannya sendiri, lalu tidak bisa mengakses data lainnya. Selanjutnya untuk stoknya dibuat otomatis, di mana saat buku dipinjam, stok berkurang, di mana buku dikembalikan, stoknya akan bertambah. Untuk fitur selanjutnya terdapat laporan, di mana di dalam laporan tersebut dapat difilter berdasarkan user, tanggal, dan status, dan dapat diekspor ke PDF. Untuk fitur laporan ini dapat diakses oleh admin saja. Oke, selanjutnya kita akan lihat codingannya. Oke, kita masuk ke codingannya, di mana di sini kita mengatur untuk .env-nya, di mana di dalamnya dapat mengatur konfigurasi environment. Untuk codingannya seperti ini di .env-nya. Lalu selanjutnya kita akan sedikit setting di config apps.php, di mana di sini di config apps.php untuk mengatur URL dasar dan bahasa, waktu, keamanan, hingga sessionnya. Begini untuk codingannya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit mengatur di autoload-nya, supaya untuk ngeload otomatis dari kelas dan helper, agar tidak require manual setiap kali mau pakai kelasnya. Untuk selanjutnya kita akan mengatur di filter, di mana filter ini untuk menangani malware dari login. Untuk codingannya seperti ini. Ini filternya. Oke, selanjutnya kita akan mengatur pada menu routes, di mana di sini routes ini untuk mengatur akses dari URL di web ini dan role pemisah antara admin dan user. Di sini untuk autentifikasi dari login, tes untuk loginnya. Lalu di sini untuk dashboard, di mana setelah login semua user atau admin bisa melihat dashboardnya. Lalu di sini adalah menu admin, di mana hanya admin yang bisa mengaksesnya. Di sini terdapat untuk CRUD dari kategori, CRUD buku, CRUD mahasiswa, CRUD peminjaman lengkap, ditambah untuk statusnya, lalu ditambah fitur laporan. Untuk mahasiswanya di sini hanya bisa melihat untuk fitur kategori, di mana
dia hanya bisa melihat untuk kategorinya saja, lalu untuk buku melihat bukunya tanpa bisa mengedit bukunya. Yang mengeditnya tadi hanya admin. Lalu untuk peminjaman sendiri bisa untuk menambah dan melihat histori peminjamannya sendiri. Itu saja yang bisa dilakukan dari mahasiswa. Oke, di sini selanjutnya kita mengatur out filter, di mana user sudah, di mana untuk yang mengakses fiturnya hanya user yang sudah login. Kurang lebih begini untuk filter. Oke, sebelum untuk masuk codingan yang utama, saya mau menjelaskan di mana di sini folder publik. Folder ini menyimpan file yang bisa diakses dari browser. Di sini terdapat untuk mengakses gambar gini, lalu mengakses aset dari sbadmin 2, di mana berisikan template frontend dari sbadmin 2 dari Bootstrap ya. Gini, untuk ini terdapat CSS, image dan JS-nya. Untuk CSS-nya. Oke, selanjutnya kita akan ke codingan utamanya, di mana kita akan mengatur controllernya dulu. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari controllernya, di mana out controller di sini untuk mengatur login, logout, dan validasi usernya. Untuk codingannya seperti ini. Ada fungsi login, log post. Di sini ada fungsi register yang saya matikan. Dan di sini terdapat fungsi logout. Lalu selanjutnya terdapat dashboard controller, di mana untuk menampilkan dashboard sesuai rule-nya. Untuk codingannya seperti ini. Oke, selanjutnya terdapat buku controller, di mana untuk mengatur CRUD kategori buku. Untuk codingannya buku controller kurang lebih begini. Di sini terdapat session, di mana role-nya admin atau user untuk bisa mengakses seperti flow yang di awal tadi. Di sini jika bukan dari role admin, aksesnya akan ditolak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buku dan terus ke kategori controller, di mana di sini untuk mengatur CRUD dari data buku yang terhubung dengan kategori. Di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk controllernya mahasiswa, di mana untuk mengatur CRUD data mahasiswa. Controller ini dikhususkan untuk admin saja karena dapat menambah mahasiswa, di mana user tidak bisa menambah.
kurang lebih begini. Jika mahasiswa nanti akan ditolak lalu terdapat tulisan begini, error akses ditolak. Oke, selanjutnya kita masuk peminjaman controller, di mana di sini berfungsi untuk menangani transaksi peminjaman buku dan stok dari buku tersebut. Itu codingannya seperti ini kurang lebih. Oke, selanjutnya kita akan ke model, di mana model ini berisi query dan dapat berinteraksi langsung dengan database-nya. Database di PHP MyAdmin-nya. Untuk modelnya di sini, di mana di dalamnya menyimpan data login role dari admin atau mahasiswa. Untuk codingannya share model seperti ini. Lalu selanjutnya untuk buku modelnya, di mana buku model ini menyimpan data buku termasuk stoknya. Di sini kurang lebih begini. Untuk selanjutnya kategori model, di mana di dalamnya untuk menyimpan daftar kategori dari buku. Begini. Oke, selanjutnya setelah dari kategori model, lanjut ke mahasiswa model, di mana di dalamnya untuk menyimpan data dari mahasiswanya dan mengonekkannya ke dari database. Jadi model ini mengonekkan database dari PHP MyAdmin ke codingannya. Oke, selanjutnya setelah mahasiswa model, peminjaman model, di mana di dalamnya untuk menyimpan transaksi peminjaman dari buku. Kurang lebih begini. Selanjutnya untuk laporan model, di mana berisikan data berdasarkan filter dan relasi antar tabel. Untuk codingannya kurang lebih begini laporannya. Oke, selanjutnya setelah dari controller lalu model, selanjutnya untuk view, untuk tampilannya. Yang pertama, di dalam folder view kita buat folder lagi yang bernama layout. Di dalamnya berisikan main_layout.php, di mana di sini untuk tampilan utamanya supaya websitenya seragam. Untuk codingannya main layout kurang lebih begini. Jadi memanggil layout_head, layout sidebar, layout topbar, lalu kontennya, lalu layout footer. Dan di sini terdapat logout, menu logout. Oke, untuk supaya lebih jelasnya kita coba login saja menggunakan admin, gimana admin bisa menggunakan semua fiturnya. Kita coba login. Nah, di sini untuk menu layoutnya supaya tampilannya
sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke layout ke file out_layout, dimana di sini untuk tampilan loginnya tadi kurang lebih begini untuk codingannya. Untuk tampilannya kita coba logout dulu supaya lebih jelas. Ini pop up untuk logoutnya. Ini kita masukkan lagi admin. Gini tampilan dari layoutnya. Kita login, kita masuk dashboard lagi. Di sini terdapat admin. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk menu toolbarnya. Toolbarnya kurang lebih begini. Terdapat button di username dan terdapat untuk profil, dimana di sananya ada dropdownnya untuk profil dan dropdown untuk logout. Di sini untuk profil tidak saya teruskan. Untuk logoutnya bisa. Nah, kita login lagi. Jadi ini untuk gini profil dan logoutnya. Lalu selanjutnya kita melihat untuk layout headnya. Ya begini, untuk memanggil filenya dari public sini dipanggil untuk mengelingkan. Lalu selanjutnya untuk sidebarnya begini codingannya. Untuk tampilannya gini. Jadi di sini yang pertama ini untuk menu admin ya. Nah, sebelum itu untuk dashboard ini semuanya bisa lihat. Lalu untuk role adminnya bisa melihat kategori buku, data mahasiswa, lalu pinjaman buku, transaksi, dan laporan. Untuk role mahasiswanya, oke, kita coba buka dari mahasiswa, user mahasiswa, supaya tahu bedanya. Di sini saya menggunakan user Aldo. Kita login. Salah, kita ulang lagi. Nah, begini tampilan untuk dashboardnya. Di sini dashboard bisa dilihat oleh mahasiswa, kategori buku, daftar buku, riwayat peminjaman. Itu saja yang menu yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Gini untuk lanjutan codingannya. Lalu selanjutnya setelah sidebar, kita lihat untuk footernya simple aja. Gini, copyright di sistem pendidikan sistem perpustakaan digital. Untuk tahunnya bisa dilihat di bawah sini, copyright seperti tahun. Lalu di sini untuk script JS-nya di bawahnya. Oke, selanjutnya setelah view layout,
dan view out dan view untuk login tadi sebenarnya ada view untuk register, tapi saya nonaktifkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan masuki fitur untuk kategori, dan kita lihat codingan dari view kategori, di mana di sini terdapat 3 file: index untuk defaultnya, lalu terdapat untuk tambah, create, dan edit. Untuk indeksnya kurang lebih begini. Di sini terdapat session, di mana untuk role admin dapat menambah kategori, lalu terdapat alert-nya atau terdapat notifikasi. Untuk codingannya kurang lebih begini. Lalu untuk create-nya atau menambahnya, codingannya begini. Lalu untuk editnya begini. Oke, kita lihat dari adminnya. Dari admin, kategori, menu kategori. Nah, begini kategori. Kita bisa menambah. Kita coba tes, lalu kita simpan. Untuk alertnya sudah keluar, kategori berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk tes. Lalu kita edit, tambah T, update. Oke, kategori berhasil diperbarui. Lalu kita coba hapus. Oke, kategori berhasil dihapus. Oke, untuk fitur kategori buku ini hanya bisa digunakan dari role admin, ditambah, diedit, dan dihapus. Untuk usernya kita coba buka, karena bisa dibuka, cuma melihat saja teorinya. Nah, di sini di kategori buku di bagian user atau mahasiswa, di sini untuk tambah dan aksi update delete-nya dikunci. Oke, selanjutnya kita ke dashboard ya. Di dashboard ini bisa dibuka semua oleh admin maupun mahasiswa. Begini tampilan codingan dashboardnya. Di sana terdapat grafik peminjaman per bulannya dan daftar peminjaman terbaru. Untuk tampilannya begini dashboard. Ini di user atau di mahasiswa. Terdapat total buku mahasiswa dipinjam dan total peminjaman. Di sini untuk grafik per bulannya, di mana Oktober di sini jumlah peminjamannya 1, di November di sini terdapat 12 peminjaman. Lalu ini peminjaman terbaru. Untuk di admin juga sama. Oke, setelah dashboard dan kategori, kita ke menu buku, di mana menu buku ini juga sama seperti kategori, di mana buku ini dapat dirubah, ditambah, dan diedit dan diedit stoknya oleh admin. Untuk codingannya seperti ini. Buku sama juga terdapat 3 file, di mana index untuk tampilan utamanya, lalu terdapat edit dan tambah atau create. Begini untuk codingan indeksnya dari buku. Ini untuk tambahnya. Lalu ini untuk editnya.
Oke, untuk tampilannya di admin kurang lebih begini di data buku. Di sini bisa tambah. Kita coba tambah. Tes. Di sini terdapat kategori dari bukunya. Kita simpan. Ini terdapat notifikasi data buku berhasil ditambahkan. Lalu kita rubah atau update. Oke, kita update. Oke, data buku berhasil diperbarui. Di sini rubah dari 100 ke 10, lalu kita hapus. Oke, sudah hilang. Data buku berhasil dihapus. Untuk tampilan di usernya, kategori buku, daftar bukunya gini. Jadi aksi tambah dan update delete-nya ditutup. Oke, selanjutnya kita lihat untuk view mahasiswa, dimana di sana juga sama terdapat 3 file, dimana terdapat index untuk tampilan utama, lalu terdapat create untuk tampilan tambah, untuk edit dari data mahasiswa, untuk codingannya seperti ini, index. Untuk create atau tambah. Untuk edit, untuk mahasiswa ini hanya bisa dibuka oleh admin. Di sini user, tidak ada menu mahasiswa. Kita buka di admin. Di sini ada data mahasiswa. Nah, ini kurang lebih datanya. Kita coba tambah. Tes. Oke, kita simpan. Oke, sudah muncul ya di sini. Tes. Lalu kita coba edit. Namanya Budi. Oke, kita update. Sudah tersimpan. Oke, Budi sudah tersimpan. Oke, kita coba hapus namanya Budi ini. Oke, data mahasiswa Budi sudah bisa dihapus. Oke, selanjutnya untuk menu untuk menu atau view dari peminjaman, dimana view ini juga sama, terdapat 3 file, dimana terdapat index untuk tampilan utamanya, terdapat create atau untuk menambahkan peminjaman, lalu terdapat detail atau update. Untuk fitur ini atau menu ini, mahasiswa dan user bisa melihat untuk menambah peminjaman user atau mahasiswa atau admin dapat juga menggunakannya. Untuk edit atau detailnya hanya bisa digunakan oleh admin.
Untuk codingannya kita coba lihat peminjaman. Nah, ini indeksnya kurang lebih begini. Di sini terdapat role untuk admin dan role untuk mahasiswa. Oke, untuk tambahnya ke create lebih begini. Untuk detail kan lebih begini. Di sini ada role admin. Oke, untuk tampilannya supaya lebih jelas, kita coba buka diri dari admin peminjaman. Oke, sebelum itu kita cek dulu judul buku dari ini ya, Python ini aja. Kita coba pinjam. Kita tambahkan peminjam. Siapa yang minjam, kita bisa milih dari data mahasiswa, bisa masuk ke data user ini. Judulnya Python, tanggalnya tanggal 6, tanggal dikembalinya tanggal 8. Kita simpan. Nah, Python sedang dipinjam oleh Yeri. Data bukunya apakah berkurang? Kita lihat. Sudah berkurang tadi 20, sekarang 19. Di sini lalu kita coba detail atau kita update. Date-nya dikembalikan tanggal 7. Kita simpan. Status pinjaman berhasil diperbarui. Oke, sudah dikembalikan. Di data buku apakah kembali? Nah, sudah kembali ke 20. Oke, lalu kita coba untuk menghapus. Data dihapus. Data berhasil dihapus. Oke, kita coba menu peminjaman dari user. Di sini saya menggunakan user dengan nama Aldo. Ya, di sini menunya menu peminjaman menjadi riwayat peminjaman. Di sini bisa tambah usernya Aldo. Untuk judulnya, belum itu kita coba cek dulu. Sini kita coba pinjam buku algoritma dan struktur data dengan C++. Di sini stoknya 13. Kita coba pinjam. Pinjamnya tuh kembali. Kita simpan. Di sini sudah tertulis atau masuk untuk peminjaman, dan di sini untuk riwayatnya dari user Aldo. Untuk detailnya kita coba buka. Detailnya seperti ini aja. Tidak ada untuk edit karena hanya admin yang bisa edit. Lalu kita coba cek stok bukunya apakah berkurang. Tadi 13, stoknya sudah berkurang ke 12. Lalu kita coba untuk
dikembalikan dari Aldo tadi. Di sini kita cari Aldo ini C++, statusnya dipinjam. Oke, kita coba update, statusnya dikembalikan tanggal 5. Oke, simpan perubahan. Nah, di sini sudah dikembalikan. Kita lihat untuk di usernya agak berubah. Oke, berubah, dikembalikan. Lalu kita cek di data bukunya dari 12 apakah ke 13. Ini sudah berubah stoknya. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari menu laporan atau view laporan, di mana di dalamnya terdapat dua file, indeks untuk tampilan utama laporan dan PDF untuk tampilan merubah HTML-nya ke PDF-nya. Sebelum itu di library kita juga buat file dengan nama PDF generator, di mana di dalamnya untuk mencetak PDF-nya dari HTML menggunakan library DOM PDF. Kita coba lihat untuk codingannya, PDF generator seperti ini untuk codingannya. Lalu untuk dengan view laporan, indeksnya kurang lebih begini, dimana laporan ini hanya bisa diakses oleh admin. Oke, selanjutnya pdf.php, dimana ini untuk tampilan mengubah HTML ke PDF. Oke, supaya jelas kita lihat di webnya, di admin. Oke, kita untuk laporan peminjaman. Nah, di sini bisa kita cetak semua. Untuk cetak semuanya begini. Jadi semua histori dari peminjaman perpustakaan ini bisa dicetak. Di sini keluar tanggalnya. Lalu kita bisa menfilter juga menggunakan nama. Kita coba namanya Aldo, kita terapkan. Oke, kita keluar sini semua. Bisa kita cetak juga hanya untuk Aldo, nama mahasiswa gini. Lalu kita bisa juga menfilter untuk buku saja, yang siapa yang meminjam, kita coba terapkan. Nah, di sini terdapat 3 nama. Kita juga bisa untuk cetak. Nah, oke, selanjutnya kita coba untuk statusnya terlambat saja. Kita coba kita terapkan. Nah, ini terdapat 3 nama, kita bisa cetak juga. Nah, di sini juga terdapat tanggal mulai, filternya. Kita coba terapkan. Nah, di sini juga. Oke, di sini kita bisa memfilter menggunakan tanggal, mulai tanggal 1. Kita terapkan begini. Oke, selanjutnya di sini terdapat menu logbox. Ada pop-up-nya, yakin ingin keluar. Oke, sekian di demo saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.